Itu mungkin bagi Demokrat itu apa ya? Mungkin memang masih ada penyakit post power syndrome gitu. Yang ngerasa dirinya emas gitu, padahal panci. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang terlalu percaya diri, yang ngerasa dirinya hebat, sukses luar biasa, padahal kerja aja belum. Padahal semua itu cuma warisan. Cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Partai Demokrat. Karena dalam satu berita, Demokrat berjanji untuk membantu PDIP. Ini kan kaget kita gitu. Gimana ceritanya ini? Partai yang minoritas, partai yang kecil, hampir terdegradasi, mau bantu PDIP. Partai pemenang pemilu. Gimana ceritanya? Tapi setelah saya baca beritanya, ternyata Demokrat ini marah, baper, kecewa dengan Hasto Kristianto. Karena kemarin Pak Sekjen dari PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa PDIP tidak mungkin dan tidak bisa untuk berkoalisi dengan PKS. Sementara dengan Demokrat, bagi saya pribadi, kata Pak Hasto gitu ya, ini juga susah gitu kalau kita ngelihat dari rekam jejak dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Karena pemilih kita, pemilih PDI Perjuangan, loyalisnya dan masyarakat, itu nggak suka dengan istilahnya kamuflase atau hal yang dibuat-buat. Kita itu lebih suka dengan yang apa adanya masyarakat kita. Makanya aneh kalau kemudian berkoalisi dengan Demokrat. Nah, tapi Demokrat mendengar pernyataan Hasto ini langsung emosi. Padahal dengan Demokrat itu istilahnya tuh pintu tuh tertutup setengah gitu. Belum tertutup penuh. Kalau sama PKS emang sepenuhnya tutup. Karena beda platform gitu. PDIP kan nasionalis. Sementara PKS ini banyak alumni 212. Gak bisa koalisi sama PKS gitu. Nanti takut terpapar virusnya. Virus 212. Atau virus, gak enak lah saya bilangnya. Intinya gak mau gitu sama PKS gitu. Karena udah partai nasionalis ya gak mungkin lah ketemu sama PKS gitu. Sama PKB masih mungkin. Sama PAN, P3 masih mungkin. Pokoknya jangan sama PKS. Nah, gara-gara ini Andi Arief marah gitu. PDIP ini tidak seperti bayangan kami, tidak seperti yang kami yakini. Yang menurut kami PDIP ini adalah partai yang toleransi, tidak diskriminasi seperti ini. Mulai main narasi-narasi terzolimi. Ngerasa dirinya didiskriminasi, ngerasa ditinggalkan sendiri. Tapi saya heran sama Demokrat gitu, ngapain kalian baper, ngapain kalian marah sama Hasto Kristianto, ngapain gitu. Lawang kalian kan emang beda jalur, beda jalan. Jalur koalisi kalian itu kan sama PKS, sama Nasdem gitu ya. Nggak ada sama PDIP. Mestinya kalau kalian sudah berkomunikasi, sudah membangun koalisi gitu ya, mestinya ya sudah jalani aja gitu. Hadapi, bahagialah bersama tiga partai ini gitu. Bukan malah memperhitungkan marah-marah dan baper sama PDIP. Itu kan ibarat kita udah punya pasangan cantik, semlohai, baik, rajin menabung, tidak sombong. Ya mestinya kan kita bahagia aja gitu. Menjalani hidup dengan penuh bahagia. Kalau misalkan mantan kita bilang bahwa dia nggak mau kembali dengan kita, ya biarin aja. Nggak usah diurus gitu. Lawang kita sudah punya pasangan gitu. Nah sama seperti ini posisinya gitu. Kalau memang Demokrat sudah punya pasangan dengan PKS dan Nasdem, ngapain mikirin PDIP? Ngapain tersinggung dengan Hasto? Kan lucu gitu. Ini kan malah menunjukkan bahwa dengan Nasdem kalian nggak punya masa depan. Iya kayaknya. Koalisi nyaris bubar itu kayaknya. Ya karena kalau dari namanya aja gitu ya, koalisi semut merah gitu ya. Ya koalisi semut merah kalau kebanyakan semut ya kesemutan, nggak bisa jalan.
Nggak bisa jalan. Ya gimana bisa jalan? PKB udah merapat sama Gerindra, udah pincang itu koalisinya. Jadi mungkin di kacamata atau dalam keyakinan orang-orang Demokrat gitu ya, mereka akan merapat dengan PDIP. Karena kalau sama Prabowo, mereka udah punya pengalaman, nggak enak. Makanya pengen merapat ke PDIP aja deh gitu ya. Sama Hasto langsung ditolak. Belum ngelamar udah ditolak duluan gitu ya. Nggak ditolak sih, tapi ditutup setengahnya. Tapi di sisi lain, ketika Demokrat memainkan narasi-narasi terzolimi gitu ya, dia juga memainkan narasi yang sombong sekali. Yang bilang kalau nanti PDI Perjuangan tergelincir, terkilir, kita akan bantu, kita akan ajak ke dalam koalisi untuk membangun Indonesia bersama-sama. Ini nyadar nggak sih si Andi Arief ini? Apalagi tinggi-tingginya itu. Mau bantu PDIP gitu ya. Itu kan ibarat orang-orang atau teman-teman kita yang main kripto gitu ya. Yang katanya banyak koinnya, banyak, udah hampir kaya. Sekarang turun kriptonya. Ya Demokrat kan kayak gitu. Dulu sih pernah berjaya, dulu. Sekarang kan mengkhawatirkan. Apalagi dengan ketua umum yang baru AHY. Ragu-ragu kita gitu. Bisa nggak nih lolos Senayan? Bisa nggak nih? Partai kecil aja sombongnya luar biasa. Itu mungkin bagi Demokrat itu apa ya? Mungkin memang masih ada penyakit post power syndrome gitu. Yang ngerasa dirinya emas gitu. Padahal panci. Ngerasa dirinya berharga, berkilau, mahal. Padahal panci. Panci itu hanya bisa digunakan kalau dipanasin. Panasin dululah kalian. Baru tuh berguna. Sok-sokan pengen bantu PDIP. Ya karena kalau kita mau melihat data gitu ya, kurang jelas apa. Sejarah sudah mencatatkan soal itu gitu. 2 periode PDI Perjuangan berada di luar koalisi, berada di luar pemerintah. Nggak pernah tuh Ibu Mega bawa Mbak Puan untuk ketemu dengan SBY. Itu nggak pernah. Nggak pernah tiba-tiba Ibu Mega curhat cerita nggak bisa bertemu dengan SBY. Nggak pernah gitu. Bandingkan dengan Demokrat gitu. AHY dibawa ketemu dengan Pak Jokowi. Nggak cukup dengan itu, SBY datang sendiri ke Pak Jokowi. Menawarkan diri supaya AHY bisa jadi menteri. Ya buat inilah. Buat menghapus rasa sedihnya karena kalah di DKI. Itu kan tahun 2019 kan kayak gitu ceritanya gitu ya. Udah datang sendiri Pak SBY, datang lagi sama AHY nawarin jadi menteri. Bisa dong Pak, bisa dong Pak. Gak bisa kata Pak Jokowi. Kalau AHY jadi menteri, itu kan artinya Demokrat masuk ke dalam koalisi. Sementara isi koalisinya ini nggak ada yang suka sama Demokrat. Ngapain katanya? Ngapain kita ngajak-ngajak Demokrat? Mending nggak usah deh. Nambah masalah nanti gitu. Nah Ibu Mega nggak pernah gitu nawar-nawarin Mbak Puan biar jadi menteri dong. Ayo dong menteri-menteri, nggak ada. Nggak kayak kalian. Semuanya dikarbit gitu. Kalau kita mau bandingkan dari sisi ketua umum misalkan Mbak Puan, oke lah banyak orang nggak suka dengan Mbak Puan. Tapi dia ini jadi menteri, jadi ketua DPR RI. Dan itu pun sampai sekarang belum jelas. Apakah nanti kalau misalkan Ibu Mega mengundurkan diri dari ketum, apakah Mbak Puan yang akan dipilih sebagai penerusnya? Belum tentu. Masih ada Prananda gitu. Masih ada adiknya. Sementara AHY, kalau kita lihat gitu ya, tiba-tiba berhenti dari TNI. Tiba-tiba jadi calon gubernur DKI. Tiba-tiba nangis-nangis, enggak. Nangis itu karena dijadikan calon gubernur gitu ya. Lalu kemudian jangan sampai salah ini. Lalu tiba-tiba jadi ketua umum. Cepat sekali gitu. Begitu instan. Inilah yang mungkin disebut atau dianggap menurut Pak Sekjen Hasto Kristianto itu sebagai kamuflase. Terlalu banyak settingan, terlalu banyak dikarbit.
Ini terlalu cepat gitu. Dan PDI Perjuangan tahun 2012 lalu atau 2 tahun sebelum pemilu gitu ya. Mereka itu sudah solid gitu. Sudah membentuk kader-kader di daerah, sudah menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah terbaik di setiap wilayah. Ada Azwar Anas, ada Ibu Risma, ada Pak Jokowi, ada Ganjar Pranowo, ada Jarod Saiful Hidayat gitu. Jadi kader-kadernya emang sudah terlatih, sudah dibentuk gitu. Nah pertanyaannya sekarang, Demokrat gitu ya, modalnya apa? Kok bisa sepede itu gitu? Padahal AHY sebagai ketum, ini kan peluangnya tertutup sekarang. AHY itu udah gak mungkin bisa maju sebagai capres gitu. Mustahil itu. Lebih mustahil daripada monyet terbang. Mustahil gitu. Jadi cawapres pun susah gitu. Udah ketemu sama Surya Paloh 3 kali. Nggak ada kejelasan. Lah terus apa yang mau kalian banggakan, yang mau kalian sombong-sombongkan itu apa? Lah kok bicara mau bantu PDI Perjuangan? Karena dalam sejarahnya PDIP sudah pernah 2 kali menjadi oposisi dan nggak masalah gitu. Berada di luar pemerintahan itu ya asik-asik aja, mereka tetap kerja. Nggak kayak kalian, ngemis-ngemis menteri. Menteri dong Pak, menteri dong. Kasihan kita ngelihatnya gitu. Hari ini tapi sombong sekali. Tapi bagi saya gitu ya, apa yang dinyatakan oleh Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan, itu sama sekali bukan bagian dari diskriminasi, bukan sama sekali bagian dari anti gotong royong gitu. Karena yang ditolak cuma 2. Yang lain masih terbuka gitu. Yang namanya gotong royong kan kita nggak perlu mengajak semua orang. Yang kita butuhkan aja, yang kita kira bisa bermanfaat dan bisa bekerja sama gitu. Kalau yang sekiranya nggak bermanfaat, buang aja. Iya kan? Yang ngerasa dirinya emas padahal panci, panasin aja. Ini yang sedang dilakukan Pak Hasto sekarang. Dipanasin. Biar bermanfaat gitu. Ya nggak tahu siapa yang mau direbus habis ini, nggak tahu kita. Ya karena saya pikir juga gak ada untungnya berkoalisi atau bekerja sama dengan Partai Demokrat gitu. Ngapain gitu? Mereka nanti tiba-tiba nawarin cawapres itu. AHY. Ya karena kalau berkaca kepada tahun 2019 lalu, ini supaya kalian nggak lupa gitu ya. Berkoalisi atau bekerja sama dengan Demokrat, itu kan syaratnya banyak gitu. Ribet gitu. Tanya aja sama Prabowo itu, ribet gitu. Prabowo udah datang ke Hambalang, Hambalang bukan. Ke Cikeas. Ini kalau bicara Demokrat ini saya selalu ingat Hambalang, gitu. Padahal Hambalang itu rumahnya Prabowo ya. Cikeas gitu. Udah malam-malam datang dan mungkin sudah terasa sudah semakin solid, sudah mungkin bisa berkoalisi atau memajukan AHY tahun 2019 lalu gitu ya. Tapi ternyata Prabowo pulang ke rumahnya dan mengumumkan Sandiaga Uno. Habis itu Demokrat marah-marah, ngomel-ngomel dan kemudian menyebut Prabowo sebagai Jenderal Kardus. Kita gak akan milih dia, kita akan anti dengan Prabowo Subianto. Nah makanya habis itu Demokrat pusing gitu. Kalau nggak sama Prabowo kan artinya sama Pak Jokowi gitu ya. Datanglah Demokrat ke Pak Jokowi, nawarkan menjadi koalisi. Diterima sama Hasto. Sama Pak Hasto dibilang, kita udah tutup. Udah kayak toko aja, kita udah tutup. Enggak Pak, kita mau koalisi. Kita udah tutup. Akhirnya apa? Akhirnya Demokrat nggak punya pilihan. Akhirnya merapat dengan Prabowo lagi. Yang sebelumnya udah diejek-ejekin, merapat lagi. Ini kan menunjukkan bahwa Demokrat ini nggak jelas kepribadiannya gitu. Nggak jelas sikapnya dan pendiriannya tuh nggak ada sama sekali gitu. Sehingga dalam banyak catatan kita gitu ya, memang nggak ada gunanya sama Demokrat. Karena nanti bisa aja dia berkoalisi tapi malah bantu lawannya. Nah, terus ngapain ada dia di koalisi gitu kan. Kita bisa lihat lah tahun 2017 misalkan.
SBY itu berpidato soal lebaran kuda. Sampai lebaran kuda, kalau ini nggak diproses, kalau Ahok ini nggak diproses, maka masalah ini nggak akan selesai katanya. Itu kan Pak SBY ini memanfaatkan emosi publik gitu. Sampai lebaran kuda katanya. Emangnya kuda lebaran? Kan enggak gitu. Kalau kuda lebaran, lebarannya di mana? Di Hambalang itu pasti. Di rumahnya Prabowo gitu. Ya biar Demokrat gak marah-marah terus. Ya kan? Gara-gara itu gitu ya. Kita kan bisa melihat bahwa emang mereka ini gak konsisten. Cuma mau memanfaatkan gitu. Yang penting mana yang masuk, mana yang menguntungkan, mereka masuk gitu. Gak peduli sama komitmen dan perjanjian, gak ada urusan gitu. Makanya sampai pernah mengajukan AHY masuk ke dalam koalisi itu kan artinya emang udah gak tahu malu. Gak tahu malu gitu, apalagi gitu. Apalagi kata yang pas untuk itu. Kalau nggak tahu malu. Jadi daripada ruwet gitu ya, emang sudah bener nih Pak Hasto gitu ya. Udah kita nggak usah berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, nggak ada gunanya gitu. Itu sesuai dengan visi misi kita bersama, penonton Pakar Mantan yang ingin ingin menghapuskan Demokrat dan PKS dari Senayan. Iya kan? Itu kan tujuan kita bersama selama ini, selama setahun lebih ini gitu. Saya sudah mengkampanyekan itu. Ini sekarang didukung sama Pak Hasto. Ya kita dukung lah. Biar makin hilang itu Demokrat sama PKS. Ya kalau soal koalisi semut merah yang kesemutan biarin aja deh. Terserah mereka. Mau koalisi kayak mau enggak gitu. Bubar sekalian nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan sama PDIP. Biar nggak besar kepala mereka gitu. Jadi ya semoga kita tetap konsisten, istiqomah sampai 2024, sampai kita menangkan pemilu tanpa Demokrat dan PKS. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.